Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yuk kita persiapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita satukan hati. Kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan bisa berkumpul lagi di tempat ini. Itu semuanya karena anugerah-Mu. Dan tiba saatnya kami akan memulai ibadah. Tuhan sertai Bapa ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Naik
memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bersama-sama kita katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Yuk kita memuji nama Tuhan. Oke? Tepuk tangannya ya semuanya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga. Oh Yesusku. Ini masih semangat kan adik-adik? Masih? Yuk kita lebih semangat lagi buat Tuhan. Oke? Kita nyanyikan lagi dari awal. Kasih Yesus. Oke? Kasih Yesus. Lebih semangat lagi. Indah indah oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, katakannya lagi. Oh Yesusku. Tepuk tangan buat Tuhan. Masih semangat adik-adik? Masih? Yuk kita lebih semangat lagi buat Tuhan. Kita memuji, meninggikan Kau lebih lagi. Yuk. Beranjak dan bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi. Biar beranjak bukit dan bukit pun
siapkan hati kita. Yuk. siapkan hati kita, kita mau datang sama Tuhan. Lipat tangan, tutup mata semuanya, kita berdoa. Tuhan
Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, bahkan setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Supaya apa yang disampaikan itu berasal dari Engkau saja dan bisa menguatkan mereka. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang luar biasa di dalam Engkau. Bertumbuh iman mereka di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Ya, silakan duduk adik-adik semuanya. Ya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini Tante kasih judul Kasih Tuhan Yesus Mengubahkan. Nah, adik-adik kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diperbaharui oleh Kristus dari gelap kepada apa? Kepada terangnya yang ajaib. Nah, dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Makanya kita jadi anak-anak Tuhan, kita tidak boleh apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus serupa dengan Kristus. Kenapa harus serupa dengan Kristus? Nah, karena apa? Kenapa kita harus jadi serupa dengan Kristus? Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dan berdampak buat orang lain. Nah, adik-adik, minggu depan kita akan merayakan apa? Perayaan Natal. Kita patut bersyukur sama Tuhan, kita bersuka cita karena kehadirannya Tuhan Yesus pastinya membawa apa? Membawa kabar sukacita bagi kita semua, mengubahkan kita supaya setiap kita tidak apa? Tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Coba kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Ya. Kita baca sama-sama, semua dibaca dengan suara yang keras. Mana Yohanes 3 ayat 16. Ya, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita seharusnya binasa, tapi diubahkan Tuhan menuju apa namanya? Hidup yang kekal, mengalami yang namanya tidak binasa tetapi hidup yang kekal. Ya, jadi Natal ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semuanya, termasuk tante di sini. Setiap kita Tuhan Yesus mengasihi. Nah, Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjauhi yang namanya apa? Dosa, melakukan firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Nah, firman Tuhan itu apa sih perintahnya Tuhan? Adik-adik, firman Tuhan bilang apa? Hormatilah apa? Ayah dan ibumu. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Disuruh Tuhan, itu perintah Tuhan loh, lakukan enggak? Siapa yang suka masih ngamuk-ngamuk sama mama? Yang enggak nurut sama mama? Hah? Yang masih suka ngomel-ngomel sama mama papa kita di rumah? Nah, adik-adik, kita harus belajar nurut firman Tuhan. Jadilah anak-anak yang baik. Jadilah anak-anak yang menjadi berkat, ya. Anak-anak yang mau mendengarkan mama papa kita. Nah, ketika Musa, adik-adik tante sudah pernah ceritakan buat adik-adik semua. Belajar bersama-sama bagaimana karakternya apa? Orang Israel, mereka suka apa? Memberontak kepada Allah. Ketika Musa membawa mereka keluar, ya, keluar dari tanah Mesir menuju apa? Menuju perjanjian, ya. Tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Di setiap kesempatan mereka bersungut-sungut. Mereka apa? Mereka memberontak kepada Allah. Nah, ketika Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir, mereka apa? Tidak suka cita, tapi mereka berontak, marah-marah. Bahkan lebih parah lagi, apa adik-adik? Di kaki Gunung Sinai mereka membuat namanya lembu emas. Lembu emas itu buat apa? Buat mereka sembah sebagai Allah mereka.
apakah mereka nggak merasakan pertolongan Tuhan? Mereka merasakan, mereka melihat pertolongan Tuhan di situ ya. Kalau adik-adik lihat bagaimana Tuhan tolong sertai mereka, Tuhan pimpin ya, Tuhan tunjukkan kuasanya untuk mereka. Nah, tapi apa? Karakter mereka yang mereka tunjukkan hanya apa? Memberontak kepada Tuhan. Nah adik-adik, akibatnya apa? Jadi kalau suka memberontak itu akibatnya apa? Di sini ya dikatakan Tuhan pun tidak segan-segan menghukum mereka. Nah adik-adik semuanya belajar dari kisah ini. Kalau kita jadi anak yang nurut ya, jadi anak yang luar biasa di dalam keluarga kita, tidak memberontak, jadi berkat ya. Jangan sampai karena kita suka memberontak ya, karakter suka memberontak, kita nggak nurut sama mama papa, terlebih nggak nurut sama Tuhan. Adik-adik ingat ya, setiap kita harus menjadi anak-anak yang baik, supaya kita tidak hanya dekat dari pintu surga, tetapi bisa masuk kerajaan surga. Nah, jadi adik-adik semua, siapa yang suka masuk kerajaan surga? Yang mau masuk kerajaan surga? Angkat tangannya. Mau semua kan? Tuhan bilang apa? Harus nurut perintahnya Tuhan. Jangan hidup semaunya sendiri ya. Hidup takut akan Tuhan ya. Supaya semua masuk kerajaan surga. Kalau tante pergi bertamu di rumahnya Tante Nia misalkan ya, tante itu kepingin masuk loh ke rumahnya, jangan cuma di depan, ya kan? Kalau misalkan ada Tabita enggak? Felicia kepingin ke rumahnya Heavenly. Heavenly, rumahmu mana sih? Kepingin loh aku lihat, kepingin masuk ya, bukan cuma dari depan. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, sudah datang menyembah Tuhan, sudah memuji Tuhan, tapi kita nggak masuk kerajaan surga, kita rugi, ya. Kita jadi anak-anak, jadinya kita, lah kok cuma di luar, enak nggak di luar? Nggak enak, ya. Harus masuk kerajaan surga, masuk surga. Siapa yang sungguh-sungguh sama Tuhan, setia sama Tuhan ya. Jadi adik-adik jangan meremehkan yang namanya apa? Dosa. Dalam hal apapun, sekecil apapun. Kita misalkan teman kita punya barang apa terus kita ngambil tanpa kita ngomong, dosa enggak? Dosa enggak? Dosa. Itu kebiasaan yang kita bawa sampai besar. Jadi dari kecil kita biasakan. Misalkan aku minta ya punyamu ini ya. Mau hal kecil kita belajar untuk belajar minta. Jangan ngambil tanpa dia tahu. Nanti Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu kita melakukan dosa. Ya, teman kita nggak tahu tapi Tuhan maha tahu. Jadi adik-adik ingat, ketika kita mau melakukan hal yang dosa, oh ini aku dosa loh, aku nggak benar, nggak sesuai firman, jangan dilakukan. Harus diingat ya, namanya dosa itu ujungnya apa? Maut. Ya, dosa ujungnya maut. Jadi itu sesuatu yang serius. Ayo kita lihat di Roma 6 ayat 23. Coba kita baca ya. Roma 6 ayat 23. Ayo ditampilkan Roma 6 ayat 23. Adik-adik baca. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, itu setiap kita yang percaya, di sini katakan beroleh hidup yang kekal dan diubahkan, ya, merasakan hidup yang kekal, merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Nah, kita semua hidup itu karena apa? Karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, ya. Jangan kita sia-siakan. Nah, kita hidup di dunia ini sementara, gak ada yang abadi. Sementara. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Kita gak pernah tahu kita dipanggil Tuhan waktunya kapan. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Itu namanya rahasianya Tuhan. Jadi adik-adik semua di sini harus menyadari, harus tahu bahwa semua di dunia ini adalah titipan dari Tuhan. Makanya itu menjadi otoritasnya Tuhan. Ya, adik-adik ingat, kalau adik-adik punya mobil, ya, adik-adik mau pergi ke mall, bawa mobil, adik-adik titip di tempat parkir, adik-adik pulang, pasti dibawa pulang kan, karena punya haknya adik-adik, ya, gitu. Tuhan itu loh, kita ini miliknya Tuhan,
Jadi apapun yang kita lakukan dengan baik. Ya, adik-adik harus tahu, mama papa kita di rumah itu Tuhan titipkan untuk kita apa? Mendidik kita semua untuk menjadikan kita anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, semua inisiatifnya Tuhan. Tuhan ciptakan kita, ada rancangan enggak? Ada, semua rancangan Tuhan. Nah, di sini dikatakan kita dibentuk oleh Tuhan dan ada di dalam rancangannya Tuhan. Nah, kita semua dalam rancangannya Tuhan. Ayo adik-adik bilang teman kanan kirimu, kamu berharga di mata Tuhan. Ayo bilang temanmu, kamu spesial di mata Tuhan. Berharga, ya. Setiap kita ini berharga di mata Tuhan. Jangan ragukan kasih setia Tuhan, karena Tuhan itu begitu baik buat adik-adik semua. Setiap kita dikasih talenta. Ada yang dikasih talenta apa? Nyanyi. Ada yang dikasih talenta nari. Ada yang bisa main musik. Ya, semua itu yang Tuhan kasih itu talenta yang dari Tuhan. Kalau adik-adik kembangkan, adik-adik bersyukur. Nah, adik-adik bisa lihat dipakai Tuhan luar biasa. Makanya ketika adik-adik dikasih Tuhan suara yang bagus, jangan malu-malu berdiri, nanti besok-besok adik-adik bisa ada di sini, berdiri di sini, bisa menggantikan kita-kita yang ada di sini, bisa menggantikan Kak Michael, bisa menggantikan siapa yang bisa nyanyi di sini. Bella yang dulunya pendiam bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu pasti mau pakai orang-orang yang mau loh ya. Kalau kita nggak mau, Tuhan nggak mau pakai. Apa yang Tuhan kasih di kita? Talenta apa? Bisa nyanyi? Ayo kasih buat Tuhan. Bukan buat tante tapi buat Tuhan. Ya, kita melayani pakai hati, melayani dengan tulus. Ya, kasih yang terbaik buat Tuhan. Nah, apa yang Tuhan kasih? Kita mau persembahkan buat Tuhan, kembalikan buat Tuhan. Untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu role modelnya kita semua ya. Dia lahir di dunia ya atas rancangan Bapaknya. Dia dirancangkan Bapaknya untuk lahir di dunia. Nah, apakah di sini Yesus dia ini memilih-milih, aku mau jadi mamaku yang kaya raya? Enggak adik-adik, ya. Kalau kita lihat di sini, apakah Tuhan Yesus memberontak? Dia lahir di kandang domba, memberontak enggak? Aduh, ada adik-adik di sini yang lahir di kandang domba, ada? Gak ada. Semua lahir di kasur ya, enak ya, empuk, ya, betul? Disyukuri, ya. Tuhan kita itu loh lahir kasih contoh. Dia tetap mengucap syukur karena dia percaya sama Bapaknya, ya. Adik-adik semua kita dalam rancangan Tuhan. Tuhan tidak berontak ketika Yesus turun ke bumi, ya kan? Yesus lahir, turun ke bumi, menjadi manusia. Nah, semua Yesus lakukan karena dia tahu bahwa Bapaknya mengasihinya. Nah, kita juga dikasihi, ya. Jadi kita belajar bersyukur. Jangan suka bersungut-sungut. Mama ini ntar lagi aku mandi ke gereja. Males aku gereja lagi dan gereja. Kita dipelihara Tuhan loh adik-adik. Jadi jangan pernah kita jauh dari Tuhan, mendekat terus sama Tuhan. Ya, jadilah anak-anak yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan tulus. Ya, adik-adik kita mau bersyukur kalau sampai di tahun, kita akan mengakhiri tahun berapa? 2021. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Pemeliharaan Tuhan itu ada buat setiap kita. Nyatanya sampai saat ini kita ada. Kita sehat, kita dipelihara Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Nah, adik-adik yang pertama-tama untuk kita bisa mengasihi orang lain, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Caranya bagaimana ya Tante untuk bisa mengasihi diri sendiri? Nah, adik-adik, kita jangan membanding-bandingkan teman kita, ya. Membanding-bandingkan, aduh Tante dia itu cantik, dia itu ganteng, dia itu putih, dia itu hitam sipit, matanya bagus. Ya. Kita membandingkan-bandingkan seperti itu. Jangan, ya adik-adik. Ingat ketika kita semua mensyukuri apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita bersyukur, terima kasih Tuhan, maka kita bisa menggali apa yang ada pada kita.
talenta kita, kemampuan kita bisa gali ya adik-adik. Kita nggak akan mengeluh, menjadi orang yang minder, menjadi orang yang nggak percaya diri, ya, berpikir negatif, ya, tidak bisa berpikir positif. Jadilah anak-anak yang bersyukur, berpikir pikiran yang baik, ya, berpikir dengan pikiran yang jernih. Oh iya ya, terima kasih Tuhan kasih tangan, kaki, mata, telinga yang sempurna, disyukuri, ya. Kita menikmati berkat yang Tuhan kasih. Setiap hari ada yang tidak makan, semua makan kan, semua dikasih, dipelihara Tuhan. Tetap disyukuri ya adik-adik. Kita menerima apapun adanya kita, supaya kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Karena adik-adik melihat keadaan hari-hari ini memang sulit. Banyak orang di pinggir jalan yang mereka buat makan aja nggak ada, betul? Mereka harus ngamen di pinggir jalan, mereka tidur di pinggir jalan. Mereka nggak menikmati seperti yang adik-adik nikmati hari ini. Jadi syukuri bahwa kita punya Tuhan yang memelihara, yang menjaga, yang mencukupi, yang memberkati. Bener nggak? Tuhan beri nafas kita itu disyukuri karena kita boleh merasakan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengasihi kita semua ya. Kasih itu diberikan kepada siapa? Kepada semua orang. Tuhan tidak milih-milih kasih. Tuhan memberikan kasih semua orang. Mau hujan, semua menikmati hujan. Panas, semua menikmati panas, ya. Jadi kasih itu diberikan buat semua orang. Kita harus yakin dan percaya kalau Tuhan itu mengasihi kita semua. Buktinya apa adik-adik? Buktinya dia lahir, ya. Dia lahir di bumi, di kandang domba. Dia nggak milih-milih dari keluarga yang mana, tapi keluarga yang sederhana, seorang tukang kayu, ya. Jadi itu contoh buat kita semua. Mari adik-adik, makanya kita harus menerima dulu diri kita. Berterima kasih, mengucap syukur, mama papa yang baik, yang Tuhan titipkan buat kita. Dengar apa kata mama. Jangan jadi anak-anak yang tidak nurut, ya. Jadi anak-anak yang semaunya sendiri. Tuhan gak suka karena semua dititipkan Tuhan loh. Mama papa kita tuh dititipkan Tuhan. Dan orang tua itu disuruh untuk mengajarkan anak-anak supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang nurut sama Tuhan, ya. Mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Terima anugerah dari Tuhan dan sukacita. Supaya adik-adik semua bisa merasakan yang namanya damai sejahtera. Nah, selama kita masih diberi kesempatan sama Tuhan, ayo adik-adik pergunakan waktu dengan baik. Jangan mau hidup lagi dalam dosa. Jangan mau hidup lagi semaunya sendiri, ya. Adik-adik harus mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Kita nggak boleh jauh-jauh dari Tuhan, ya. Tuhan itu berarti dalam kehidupan kita, ya. Kita harus setia, harus semangat mengikuti Tuhan Yesus, ya. Jangan malas berdoa, ya. Ingat kalau kita sudah di rumah, sudah ngantuk, ayo. Gak usah panjang-panjang, adik-adik berdoa. Terima kasih Tuhan sudah jaga pelihara sepanjang hari ini. Aku sehat, saatnya mau tidur. Tuhan tolong lindungi. Bangun besok pagi dalam keadaan yang sehat. Gak usah panjang-panjang, tapi adik-adik semua harus tahu mengucap syukur sama Tuhan, ya. Berdoa, membaca firman, ya. Melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Siapa yang merasakan kasih anugerah Tuhan sampai saat ini? Angkat tangan. Yang merasakan kasih anugerah Tuhan, semua merasakan, ya. Semua merasakan kasih anugerah Tuhan. Kita harus percaya, kita harus beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Menjadi anak-anak yang baik, yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Adik-adik harus ingat ya, karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang mengasihi kita, kita punya Tuhan yang ajaib. Dia sanggup menolong adik-adik. Masa depan adik-adik semua ada di dalam tangan Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Ketika adik-adik sudah mulai males, ya, mulai melakukan apapun, aduh males mulai berdoa males,
mulai baca firman males. Semua males, terus cuma nonton TV, main game. Ya, adik-adik ingat, Tuhan bisa murka loh. Bangsa Israel maka mereka ada yang gak masuk dalam tanah perjanjian. Jangan sampai kita cuma di depan pintu sorga. Ya, kita semua masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapa yang mau masuk sorga tadi? Angkat tangan. Berarti harus jadi anak-anak yang setia, anak yang nurut sama mama papa. Ya, anak-anak yang mau melakukan perintah Tuhan, berdoa, baca firman, ada renungan yang Tante Doris kirim setiap hari dibaca, ya, supaya adik-adik dari kecil dilatih untuk bertumbuh iman di dalam Tuhan. Ya, tidak ada yang tahu, semua kita ada di sini. Siapa tahu besok nanti bisa Meme ada di sini, ya. Nanti yang menggantikan Tante, bisa lagi yang Bella, yang pendiam, bisa. Semua bisa, tidak ada yang mustahil. Yang main musik siapa? Bisa, asalkan kita mau punya kerinduan buat Tuhan, mau setia dulu sama Tuhan, mau janji sama Tuhan, aku menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi anak Tuhan yang nurut sama mama papa, menjadi anak Tuhan yang menjadi berkat, dimanapun adik-adik berada. Percayalah Tuhan itu menolong, Tuhan sanggup memberikan masa depan yang baik. Jangan pernah ragukan Tuhan, karena Tuhan itu baik sampai saat ini. Adik-adik dipelihara Tuhan, itu pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik belajar ya, sama-sama kita mau bertumbuh dalam Tuhan, supaya hidup kita diubahkan sama Tuhan. Kasih Tuhan itu mengubahkan setiap kita. Kita nggak menjadi anak-anak yang tidak menghormati Tuhan. Ketika datang beribadah, Tante mengajarkan, kakak Deborah juga relevan. Ketika datang ibadah pernah, Tante mau bilang ya, Tante kalau sudah bilang nanti jam 8 kita ke gereja. Ini Tante ngomongin, jam 8 siapa yang gak mandi, yang gak siap Tante tinggal. Karena Tante mengutamakan Tuhan. Kamu harus punya tanggung jawab buat kamu itu punya rindu sama Tuhan. Ketika Tante sudah mandi mereka gak siap, Tante tinggal. Dan itu pernah terjadi dulu. Sebelum kejadian itu papanya bilang, Papa mau pelayanan, ayo dek mandi. Dia masih iya Pak, tapi masih di tempat tidur adik-adik. Iya Pak, dia tidur lah. Lalu ditinggal lah dia di rumah ya. Dia bangun-bangun sudah tidak ada orang. Dia telepon Tante, Ma aku ditinggal sama papanya. Ya, salahnya siapa? Papa harus pelayanan, Mama juga mengutamakan Tuhan. Kita hidup ini karena Tuhan, jadi jangan sia-siakan waktu. Nah di situ dia sudah tidak pernah melakukan itu, karena dia tahu ketika jamnya sudah waktunya Mama tinggal. Ya, Mama nggak mau ketika mereka telat kita juga ikut. Nggak datang ke gereja bisa-bisa ya. Berdosa kita sama Tuhan, akhirnya kita nggak punya tanggung jawab, nggak punya rasa terima kasih sama Tuhan. Kita mulai jauh dari Tuhan. Adik-adik ingat, Tuhan kasih Tuhan itu ada setiap hari dalam kehidupan kita. Contohnya gini, misalnya Tante kasih, misalnya siapa ya, adiknya Elo ya, atau Tasya. Mama papanya bawa ke mall ya, terus dia lari-lari ya. Tasya jangan lari-lari, capek misalkan gitu ya. Jangan lari-lari, masih aja lari-lari. Akhirnya dia dia duduk sampai kecapean ya. Dia kecapean, dia ulurkan tangan, Mama gendong capek ya. Apakah mamanya meninggalkan dia? Wah, Mama datang, digendong, dia tidur. Itu Tuhan kita juga seperti itu. Kita sudah capek, kita sudah lelah bekerja sepanjang hari. Apalagi mama-mama kita capek loh adik-adik, bekerja, ngurus adik-adik. Tapi masih apa? Ayo adik-adik cepat ke gereja cari Tuhan, ayo. Jangan jauh dari Tuhan ya. Jadi ketika kita, mama papa juga capek loh ya. Ketika Tuhan, aduh Tuhan, mama papamu lari ke siapa? Lari ke Tuhan. Tolong beri kekuatan, ya kan? Seperti itu. Jadi adik-adik harus menyadari bahwa aku ada, semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan kasih mama papa yang Tuhan titipkan untuk menjaga aku, untuk memelihara aku menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Mau diubahkan Tuhan? Mau bertumbuh dalam Tuhan? Mau? Jadi setia sama Tuhan, baca firman, melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Ya, saya undang pemain musik, ayo kita mau angkat pujian, satu pujian. Oke. Biar Tuhan yang akan memberikan adik-adik ya kemampuan untuk menjadi anak-anak yang hidup
benar di hadapan Tuhan ya. Ayo kita mau nyanyi sejauh timur dari barat ya. Oke. Sejauh timur dari barat. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Semua katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang, tak kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ayo adik-adik semua, kita bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian ini dari awal ya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari adik-adik, kita akan
mengakhiri ibadah pada siang hari ini, kita angkat kedua tangan kita. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah gereja anak pada siang hari ini. Dan kami semua, baik yang ada di gereja, kami yang menyaksikan ibadah lewat live streaming, kami rindu kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan Tuhan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari adik-adik katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Silakan duduk adik.